Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Rederman Hua. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 48. Cerita dimulai. Terlihat sebuah pertarungan antara hidup dan mati telah berjalan dengan begitu sengit. Mereka sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain bertarung sampai mati untuk menjadi salah satu dari 7 orang yang masuk ke dalam kelompok Jeong. Di saat itu mereka berpikir kalau mereka sama sekali tidak akan bisa menyerang Jeong karena dia adalah seorang iblis yang sebenarnya. Oleh sebab itu mereka semua harus membunuh satu sama lain untuk mempertahankan kehidupan mereka sama seperti yang diperintahkan oleh Jeong. Pada sisi yang lain, Yomga mau tidak mau langsung membunuh salah satu dari pengikutnya yang berada tepat di sampingnya dengan cara mematahkan lehernya. Lalu ia berkata, "Dasar sialan, setelah bersusah payah mengumpulkan orang-orang yang berguna untuk melewati ujian ini, akhirnya kami harus bertarung satu sama lain hanya untuk bertahan hidup. Tidak peduli entah itu kawan ataupun lawan, akan tetapi yang harus kami lakukan hanyalah membunuh dan menjadi salah satu dari 7 orang yang terakhir." Namun tiba-tiba saja Yomga langsung terdiam ketika mendengar Jeong yang mengatakan kalau ini adalah sebuah pemandangan yang sangat menyenangkan untuk disaksikan. Kemudian sambil tertawa, Jeong pun melanjutkan kata-katanya, "Yang aku lihat kalau kau telah bekerja dengan sangat bagus karena kau telah berusaha untuk menjadi salah satu dari pengikutku." Sontak Yomga sangatlah marah karena ia sama sekali tidak bisa menerima kalau dia telah dipermainkan oleh Jeong di dalam pertarungan kematian itu. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, Yomga bergumam, "Dasar sialan, berani sekali bajingan ini menghinaku dengan cara yang seperti ini. Mok Yongwon, mungkin saja saat ini kau bisa tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi setelah kita melewati ujian kedua ini, maka aku akan memastikan kalau aku akan membunuhmu dengan menggunakan kedua tanganku." Terlihat Jeong hanya tersenyum karena ia begitu terhibur setelah mempermainkan mereka semua. Di saat itu Jeong pun menikmati semua jeritan dan juga keputusasaan yang telah terjadi di dalam pertarungan itu. Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa matahari telah terbit di ufuk timur, yang mana hal itu menandakan kalau ujian kedua itu telah berakhir. Karena hari sudah semakin siang, tidak lama kemudian terlihat para prajurit bersabuk merah telah datang ke tempat itu. Akan tetapi mereka semua langsung terdiam ketika melihat sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi di tempat itu. Di saat itu mereka telah melihat seorang anak laki-laki yang berlumuran dengan darah telah membunuh salah satu dari rekannya dengan menggunakan sebuah batu. Mereka berpikir, apa yang telah terjadi? Kami datang ke tempat ini untuk memberitahu kalau ujiannya telah berakhir. Kemudian Yu-chan pun langsung menghentikan anak itu sembari mengatakan kalau orang yang ia hajar sudah mati. Sambil berteriak orang itu berkata, "Aku harus membunuhnya karena aku harus keluar dari tempat yang sangat terkutuk ini." Pada sisi yang lain, Yomga langsung menghentikan perbuatannya setelah menyadari kalau para penjaga telah berkumpul di hadapan mereka. Terlihat dengan sangat jelas kalau para prajurit hanya bisa terdiam setelah melihat ada begitu banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada mereka, sampai-sampai mereka telah membunuh satu sama lain dengan cara yang sangat mengerikan seperti itu. Kemudian sang pemimpin dari pasukan itu langsung memalingkan pandangannya ke arah samping karena dia telah menemukan sesuatu yang lebih mengerikan daripada pembantaian itu. Di saat itu mereka telah menemukan seekor monster yang sebelumnya mereka lepaskan untuk memburu para peserta ujian itu telah mati dengan moncong yang terkoyak. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya yang telah membunuh monster itu. Mereka mengatakan kalau monster itu telah dilepas bukan untuk diburu ataupun dibunuh. Akan tetapi dia dilepaskan agar mereka bisa bertahan untuk melawannya di dalam ujian itu. Saat mendengar Pak Tua yang menanyakan siapa seseorang yang telah membunuh monster iblis itu, terdengar salah satu dari mereka yang mengikuti ujian itu mengatakan kalau orang yang membunuh monster itu adalah Jeong. Sang pemimpin berkata, "Aku masih penasaran apakah kekuatan bocah itu masih tersegel karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan monster ini tanpa menggunakan ki mereka."
Mendengar perkataan pemimpin mereka, sang penjaga ujian itu langsung memerintahkan kepada salah satu anggotanya untuk memeriksa tubuh Jiong apakah semua segel yang mereka tancapkan di tubuh Jiong masih terpasang ataukah tidak. Tanpa pikir panjang sedikit pun, salah satu dari mereka langsung memeriksa tubuh Jiong untuk memastikan segel itu. Akan tetapi, sang pemimpin langsung terdiam ketika anggotanya mengatakan kalau semua segel yang mereka tancapkan di dalam tubuh Jiong masih terpasang dengan sangat sempurna. Mendengar itu, ia pun langsung mengajak semua pasukannya untuk kembali ke markas mereka. Namun di balik topengnya itu, sang pemimpin berpikir, hal ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Mereka telah membesarkan seorang anak yang sangat berbakat seperti itu pada tempat biasa seperti keluarga Mok. Tidak peduli sekuat apa dan juga seterkenal apa keluarga seni bela diri itu. Akan tetapi mereka bukanlah faksi utama yang bisa mendidik seorang anak menjadi seperti ini, sama seperti yang dilakukan oleh para keluarga besar yang bergabung ke dalam aliansi Bumi Langit. Jujur saja, kalau ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang mampu membunuh monster mengerikan itu tanpa menggunakan kekuatan mereka sejak pertama kali dimulainya ujian ini. Setelah kepergian mereka semua, Jiong berkata, "Aku tidak menduga kalau mereka sama sekali tidak bisa mengetahuinya, sedangkan sampai saat ini kalau dantian tengahku masihlah terbuka." Di sampingnya, Azur berkata, "Kau kembali menancapkan semua jarum itu ke tubuhmu untuk menahan jalur Ki. Akan tetapi anehnya dantian tengahmu masih terbuka begitu saja. Aku yakin kalau mereka akan marah apabila mereka mengetahui akan hal itu. Akan tetapi kau sama sekali tidak boleh lengah hanya karena kau telah berhasil mengelabui mereka semua." Di saat itu, sang pemimpin telah melemparkan pandangannya kepada Jiong karena Jiong telah menarik perhatiannya setelah membunuh monster iblis itu. Lalu Azur kembali berkata, "Wahai manusia, asal kau tahu kalau dia adalah seniman bela diri yang sangat hebat dan juga kuat. Bahkan dia memiliki sebuah kemampuan yang setara dengan seseorang yang disebut sebagai Sang Raja Pedang. Dengarkan aku baik-baik, dengan menjadi seseorang yang istimewa dan juga berbeda biasanya akan membawa sebuah perhatian yang sama sekali tidak diinginkan. Jadi mulai dari sekarang kau harus memperhatikan setiap tingkahmu. Jika kau mengabaikan peringatan ini, maka aku yakin kalau kau akan terjebak di dalam sebuah masalah yang sama sekali tidak diperlukan." Mendengar perkataan Azur, terlihat Jiong hanya tersenyum sembari mengatakan kalau dia akan memikirkan hal itu. Namun terlihat dengan sangat jelas kalau Jiong sama sekali tidak peduli meskipun yang ia hadapi adalah seseorang yang sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian, semua orang yang berhasil melewati ujian itu telah dikumpulkan pada sebuah lapangan yang berada di dalam hutan itu. Lalu sang pemimpin memberikan sebuah perintah kepada anggotanya untuk memisahkan 59 orang dari 259 orang ke tempat yang berbeda. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menemukan bendera di dalam ujian itu. Kemudian dari 200 orang yang telah berhasil menemukan sebuah bendera di dalam ujian itu, mereka juga telah memisahkan orang-orang yang mengetahui tentang seni bela diri di balik bendera itu dengan orang-orang yang tidak mengetahuinya. Dan pada akhirnya hanya tersisa 80 orang saja yang telah lolos melewati ujian kedua itu. Lalu 120 orang yang tersisa, mereka semua telah gagal dan ditunjuk sebagai prajurit level rendah. Di saat itu, sebagian dari mereka sangat bersyukur kalau mereka masih hidup setelah melewati ujian mematikan itu. Akan tetapi, ada juga orang-orang yang menyesali takdir mereka karena mereka telah berakhir menjadi seorang prajurit level rendah. Mendengar keributan itu, Yomga hanya tertawa. Ia bergumam, mereka semua hanyalah orang-orang yang sangat bodoh karena mereka sejak dari awal telah meremehkan ujian ini. Akan tetapi hal itu bukanlah urusanku karena sesuatu yang jauh lebih penting sebentar lagi akan terjadi. Jadi aku sangat yakin kalau hal itu akan mereka putuskan di tempat ini. Lalu ia pun melemparkan pandangannya kepada Jiong. Ia kembali bergumam, "Mok Yongwon, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana perbedaan level kita kalau aku jauh lebih baik daripada dirimu itu." Terlihat semua orang yang ada di sana langsung terdiam ketika sang pemimpin telah berjalan menuju ke arah mereka. Kemudian sang pemimpin langsung mengambil sebuah benda yang ia simpan di balik bajunya. Dan itu adalah sebuah tablet yang terbuat dari perak yang bertuliskan garis 2 tepat di atasnya. Lalu sang pemimpin berkata, "Karena kalian telah berhasil melewati ujian ini, maka aku akan memilih salah satu dari kalian untuk menjadi yang terbaik di dalam ujian ini."
Di saat itu, Yomga sangat bersemangat saat mendengar sang pemimpin mengatakan itu. Yomga menyadari jika ia memiliki pelekat itu, maka hal itu akan menguntungkannya pada kemudian hari. Lalu sang pemimpin kembali berkata, "Bagaimana aku harus memutuskan untuk memilih salah satu dari kalian? Apakah itu adalah seseorang yang telah menghafal semua syair seni bela diri yang tersembunyi pada bendera itu? Ataukah seseorang yang melewati ujian ini dengan usaha yang begitu keras?" Namun tiba-tiba saja sang pemimpin langsung terdiam ketika seseorang yang mengangkat salah satu dari tangannya. Ternyata orang yang mengangkat tangannya itu adalah Yomga. Di saat itu ia sangat percaya diri kalau dia akan mampu untuk memberikan semua jawaban dari pertanyaan itu. Dengan penuh percaya diri, Yomga berkata, "Wahai Master, aku akan menjawab dengan benar segala pertanyaan yang kau berikan kepadaku tentang teknik bela diri." Terlihat semua orang yang ada di sana langsung melemparkan pandangannya kepada Yomga karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau dia sangat percaya diri untuk mengatakan itu. Pada sisi yang lain, Yu-chan sama sekali tidak mengedipkan kedua matanya karena ia tidak menduga kalau lelaki yang sebelumnya ingin membunuh kelompoknya telah memiliki sebuah pemahaman seni bela diri yang cukup tajam. Kemudian sang pemimpin berkata, "Jika kau memang tahu, maka jelaskan kepadaku apa saja yang kau pahami dari seni bela diri yang berada pada bendera itu." Seketika itu juga Yomga langsung menyeringai karena ia telah berhasil menarik perhatian sang pemimpin. Lalu ia berkata, "Itu adalah sebuah teknik berpedang yang dikhususkan di dalam kecepatan dan juga keringanan tubuh. Kemudian teknik itu telah menargetkan 3 titik vital garis tengah dan juga 6 titik vital pada bagian utama sembari mempertahankan sebuah keseimbangan di antara menyerang dan juga bertahan." Mendengar itu, sang pemimpin hanya terdiam karena apa yang dijelaskan oleh Yomga adalah salah satu sebuah jawaban yang benar. Lalu ia berkata, "Siapa yang menyangka kalau kau bisa mengetahui sebanyak itu meskipun kau telah mengalami situasi yang sangat berbahaya di dalam ujian kedua itu? Jujur saja, aku sedikit kagum kepadamu. Selain mengamankan bendera itu, kau juga telah memahami setiap syair yang tertulis di dalam sana seraya mencoba untuk mengatasi ujian itu." Mendapatkan pujian itu dari sang pemimpin, ia pun langsung menyeringai sembari melemparkan pandangannya kepada Jeong. Ia bergumam, "Akhirnya aku telah berhasil memberikan jawaban yang pantas kepada sang pemimpin. Oleh sebab itu, aku sangat yakin kalau aku akan menjadi yang terbaik pada ujian ini. Meskipun kau telah menghinaku dengan menggunakan teknik anehmu itu, akan tetapi kau bukanlah tandinganku jika berkaitan dengan seni bela diri. Asal kau tahu, perbedaan kemampuan kita di dalam seni bela diri bagaikan sebuah dinding yang begitu tinggi yang bahkan sama sekali tidak akan bisa kau lewati. Mok Yongwon, masa depanmu akan dipenuhi oleh keputusasaan dan juga penderitaan. Jadi mulai dari sekarang kau harus berlutut tepat di bawah telapak kakiku karena aku akan menjadi yang terbaik di dalam ujian ini." Di saat itu, sang pemimpin telah berencana untuk mengumumkan kalau Yomga adalah yang terbaik pada ujian itu. Namun tiba-tiba saja ia pun kembali terdiam saat melihat Jeong yang mengangkat salah satu dari tangannya. Sambil tersenyum, Jeong berkata, "Bukankah kalau ini tidak hanya sekedar teknik berpedang saja, akan tetapi dia juga adalah sebuah formasi pedang?" Mendengar itu, sang pemimpin sangatlah terkejut. Hal itu disebabkan karena teknik berpedang itu telah memiliki sifat-sifat yang sederhana. Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak bisa dipastikan apakah teknik ini dapat diperagakan sebagai sebuah formasi ataukah tidak hanya dengan melihat syairnya saja. Setidaknya sangat sulit untuk menyadari akan hal itu, terkecuali dia adalah seorang seniman berpedang yang telah mencapai ranah yang begitu tinggi di dalam seni berpedang. Pada sisi yang lain, Yomga yang awalnya begitu percaya diri kalau dia akan menjadi yang terbaik, tiba-tiba saja ia pun langsung terdiam saat mendengar Jeong yang mengatakan kalau itu adalah sebuah formasi pedang. Kemudian sang pemimpin bertanya kepada Jeong dengan nada yang begitu serius. Ia menanyakan mengapa Jeong bisa berpikir kalau itu adalah sebuah formasi pedang. Dengan santainya Jeong berkata, "Jika dilihat dari posisi teknik itu, maka gerakannya akan sangat sesuai dengan dasar-dasarnya. Lalu masing-masing dari gerakan itu telah dibuat dengan sangat sempurna, sehingga tidak akan terjadinya sebuah pengulangan ataupun bertabrakan.
Sontak Yomga langsung terdiam, ia sama sekali tidak menyangka kalau Jiong telah mengetahui sampai sejauh itu. Ia bergumam, apakah mungkin kalau itu benar-benar sebuah formasi pedang? Meskipun kalau itu memang benar, akan tetapi untuk menyadari akan hal itu, maka setidaknya kau harus menjadi ahli berpedang yang sangat hebat sama seperti ayahku, yaitu sang pemimpin lembah darah pembantaian. Formasi pedang adalah sebuah teknik yang bisa dilakukan oleh banyak seniman berpedang secara bersamaan. Namun dia telah mengetahui semua itu hanya dengan melihat satu gerakan yang tertulis pada batang bendera itu. Dan itu artinya kalau dia bisa membayangkan setiap gerakan semua seniman berpedang secara sekaligus. Akan tetapi hal itu sangatlah mustahil terkecuali dia adalah seniman bela diri yang berada di ranah yang sangat tinggi. Aku sama sekali tidak menyangka kalau dia bisa membayangkan semua itu meskipun tanpa harus mempelajarinya. Awalnya aku berpikir kalau dia sama sekali tidak akan bisa melampauiku karena kami memiliki sebuah bakat seni bela diri yang sangat jauh. Namun ternyata aku salah. Saat ini aku merasakan kalau bajingan ini adalah seorang jenius yang sangat mutlak. Sang pemimpin berpikir apakah dia harus mengetesnya karena dia telah mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Lalu ia berkata, jika formasi pedang itu telah dikerahkan dengan menggunakan syair ini, maka ada berapa orang yang harus melakukannya agar formasi itu menjadi efisien? Setelah mengatakan itu, ia kembali bergumam. Bocah ini sangatlah mengesankan karena dia mampu menebak syair itu sebagai sebuah formasi. Namun apakah dia akan bisa menebaknya dengan sebuah pertanyaan yang aku berikan ini? Akan tetapi jika dia mampu untuk menjawabnya, maka bisa dikatakan kalau dia memiliki sebuah wawasan tentang seni berpedang yang setara dengan seorang master. Mendengar pertanyaan sang pemimpin, Jiong mencoba untuk berpikir. Lalu ia pun mengatakan kalau efisiensi dari formasi itu setidaknya adalah 8 orang. Sontak sang pemimpin sangatlah terkejut, matanya terbelalak setelah mendengar jawaban Jiong. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Jiong telah mengatakan secara akurat jumlah minimal yang dibutuhkan untuk menggunakan formasi itu. Kemudian Jiong pun melanjutkan kata-katanya, tidak hanya 8 orang saja, akan tetapi formasi itu akan bisa digunakan oleh 16 orang dan juga 32 orang. Namun apabila dilakukan lebih dari yang disebutkan, maka hal itu akan terjadi tumpang tindih di dalam posisinya. Mendengar perkataan Jiong, terdengar desahan kecil telah keluar dari mulut sang pemimpin. Ia bergumam. Awalnya dia sudah mengesankan dengan hanya mengatakan jumlah minimal dari formasi itu. Akan tetapi dia bahkan secara akurat mampu menebak jumlah maksimal dari formasi pedang itu dan ini sangatlah luar biasa. Seketika itu juga sang pemimpin langsung tertawa terbahak-bahak sampai-sampai suaranya telah bergema di dalam gunung itu. Di saat itu ia begitu puas karena ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seorang bocah yang sangat jenius seperti Jeong. Terlihat Yomga hanya terdiam, ia tidak menyangka kalau sang pemimpin telah bereaksi seperti itu setelah mendengar semua jawaban yang diberikan oleh Jeong. Lalu sambil mengangkat sebuah pelekat yang ada di tangannya, sang pemimpin berkata kepada Jiong, dengarkan aku baik-baik, kau juga sangat berhak untuk menjadi yang terbaik di dalam ujian ini. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, sang pemimpin berpikir, apakah bocah ini benar-benar memiliki penglihatan dan juga sebuah wawasan sama seperti yang dimiliki oleh seniman berpedang yang telah mencapai level puncak? Jika memang seperti itu, maka tidak bisa didustakan kalau aku benar-benar sangat tertarik kepadanya. Jujur saja, aku sama sekali tidak peduli kalau dia adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang telah mengambil sebuah jalan yang sangat berbeda dari kami, karena aku sangat tertarik dengan kecerdasan bocah ini. Terlihat Yu Chan sama sekali tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena ia tidak menduga kalau Jiong telah diakui oleh sang pemimpin untuk menjadi salah satu yang terbaik pada ujian itu. Pada sisi yang lain, terlihat Yomga sangatlah marah, wajahnya menjadi merah karena dia telah dipermalukan oleh Jiong untuk yang kesekian kalinya pada ujian itu. Di saat itu, ia bersumpah kalau titik akupunturnya telah dilepaskan, maka dia berencana untuk membunuh Jiong dengan menggunakan kedua tangannya sendiri. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.